Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Kak Mei di mata pelajaran TIK. Tapi sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya, subscribe channel ini, like videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kita bisa belajar bersama. Adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Nah, untuk bab pertama di mata pelajaran ini adalah bab logika algoritma. Sebelum adik-adik mempelajari materi tersebut, adik-adik harus tahu kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer. 4.1, menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Oke, untuk pengertian logika dan algoritma. Nah, untuk logika sendiri itu apa sih, Kak? Jadi, logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Jadi, logika itu adalah berpikir secara penalaran, ya, secara bernalar, gitu ya, atau disebut dengan proses penalaran. Nah, sedangkan untuk algoritma sendiri adalah urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Ya, jadi untuk yang algoritma itu adalah urutan. Perlu digarisbawahi adik-adik. Jadi algoritma itu adalah urutan penyelesaian masalah. Ini di dalam komputer ya. Jadi logika tadi adalah penalaran atau berpikir secara bernalar, sedangkan algoritma itu adalah urutan penyelesaian masalah. Nah, dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komputasi yang terdiri atas masukan dan keluaran. Oleh karena itu, algoritma dijadikan dasar atau pengantar bahasa pemrograman. Misalnya Pascal. Jadi Pascal itu adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Di sini ada 3 struktur dasar algoritma. Untuk yang pertama yaitu runtutan. Yang kedua ada pemilihan, dan yang terakhir ada pengulangan. Nah, kita bisa tahu runtutan itu apa? Sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih instruksi. Tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai urutan penulisannya ya. Sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Jadi runtutan, seperti namanya, runtut berarti dia berurutan ya. Contoh misalnya ada matematika. Matematika di dalam kurung ada 4 plus 3, dikali 7. Hasilnya berapa? Jadi 4 ditambah, berarti yang kita harus kerjakan dahulu adalah secara urut ya. Jadi yang harusnya yang dikerjakan itu adalah yang perkalian dulu. Ya, kalau di teori matematika itu yang dikerjakan adalah yang perkalian dahulu. Jadi harusnya itu 3 kali 7 dulu ya. Tapi karena ini dari runtutannya itu dikurung atau diberi kurung, jadi harus sesuai runtutan, bukan sesuai dari teori matematika itu sendiri. Jadi yang harus dikerjakan yang mana dulu? Yaitu yang 4 plus 3 atau yang penjumlahan dulu ya. Berarti 4 plus 3 sama dengan 7, baru 7 dikalikan 7 sama dengan 49. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu, nah ini
Untuk soalnya sama, tetapi jawabannya berbeda. Yang kedua ini ada 4 plus, nah yang dikurung berarti dia dikerjakannya bersamaan, bukan awal ya. Jadi urutannya adalah 4 dulu, setelah itu plus, nah baru dikelompokkan 3 dikali 7, berarti 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25. Seperti itu ya, jadi runtutan kita harus menjalankan sesuai instruksi, ya, sesuai dengan urutan penulisannya gitu. Oke, untuk yang kedua, pemilihan. Pemilihan yaitu instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Nah, ini ada contoh ya, contoh. Ini adalah contoh penentuan bilangan genap atau ganjil. Jadi dalam komputer itu ada urutan atau apa tadi urutan? Nah, urutan adalah algoritma. Yang pertama, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Nah, kita memasukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat ya. Itu apa aja? Misal, nah, bilangan bulat itu misal 1, 2, 3, seperti itu. Nah, bagi bilangan dengan angka 2, simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Ya, jadi misalnya 2 dibagi dengan 2 gitu kan, sisanya berapa? 0. Nah, urutan yang ketiga, jika nilai sisa sama dengan 0, kerjakan langkah 4. Nah, misal sisanya itu 0 atau tidak ada sisa, berarti kita lanjut ke instruksi atau urutan nomor 4 gitu ya. Jadi dia akan menampilkan genap ke layar. Nah, yang kelima, jika nilai sisa tidak sama dengan 0, misalnya sisanya ada 1, pokoknya tidak sama dengan 0. Nah, ini akan diarahkan ke langkah nomor 6, yaitu tampilkan nilai ganjil ke layar. Dan proses pun selesai. Seperti itu ya, adik-adik. Jadi, untuk menampilkan bilangan genap atau ganjil di dalam komputer itu ada langkah-langkahnya ya. Ada algoritmanya seperti itu. Jadi sampai sini paham adik-adik? Gitu ya. Sekarang lanjut pengulangan ya. Pengulangan itu kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Jadi ada beberapa pernyataan di bahasa pemrograman itu, ada for, while, do while, repeat, dan sebagainya. Ya. Itu ada perintah-perintah untuk pengulangan. Kita mau ngisi nama, misalnya kita mau ngisi nama Lina gitu ya. Terus nama itu kita ulang sebanyak 200 kali. Nah, kita nggak mungkin untuk menulisnya satu per satu, tetapi kita hanya perlu menggunakan struktur pengulangan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Nah, flowchart itu kegunaannya adalah tadi kita sudah mengurutkan, kita tahu algoritma menentukan bilangan ganjil dan genap gitu kan ya. Itu secara kata-kata ya, secara algoritma saja. Nah, tetapi kita akan masukkan itu ke dalam flowchart biar gampang untuk dibaca ya. Ini kan flowchart adalah penggambaran, berarti dia tidak hanya kata-kata saja, tetapi dia digambarkan ya, disimbolkan.
Nah, jadi nanti langkah-langkahnya kita tidak perlu menuliskan, masukkan angka berapa gitu kan ya. Jadi kan panjang. Nah, di dalam komputer itu ada namanya yaitu flowchart untuk memudahkan kita mengurutkan atau mengalgoritmakan suatu langkah-langkah gitu ya. Jadi mudah untuk dipahami. Nah ini hanya contoh flowchart biasa atau sederhana saja ya. Jadi kita lihat di sini ada contoh flowchart. Nih, tadi yang pertama atas sendiri ini adalah simbol apa? Oval ya. Kalau oval itu ada simbol terminator ya. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi untuk awal dan akhiran itu pakai simbol namanya apa? Terminator. Ya, terus untuk garis-garis itu namanya apa tadi? Namanya flow ya, atau garis alur bahasa Indonesianya ya. Setelah itu kita masukkan bilangan bulat. Nah, nih masukkan bilangan bulat. Ini simbol apa? Kita cari. Nah, ada input, output karena kita masukkan. Ketika ada kata-kata masukkan, bilangan bulat masukkan ya. Berarti dia masukkan itu apa? Masukkan itu adalah inputan. Untuk inputan berarti kita memakai simbol input dan output. Ini kan simbol input dan output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Seperti itu ya. Jadi masukkan bilangan bulat berarti kita pakai simbol input dan output. Setelah itu pakai flow ya. Setelah itu ini untuk yang persegi, bilangan dibagi 2. Nah, untuk yang persegi ini adalah simbol apa? Simbol proses. Nah, ketika ada masukan di situ pasti ada yang namanya proses. Nah, prosesnya bagaimana? Setelah kita masukkan bilangan bulat, kita sudah masukkan angka 1, 2, 3. Nah, setelah itu bilangan tadi apa yang kita lakukan dengan bilangan tadi yang kita lakukan adalah bilangannya itu dibagi menjadi dengan 2 ya, mohon maaf. Bilangan tadi dibagi dengan 2 dengan operasi sisa bagi ya kan. Setelah kita lakukan tindakan lanjut ke flow-nya tadi. Nah, untuk yang ini adalah simbol apa? Simbol decision. Simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Pokoknya untuk decision ini atau yang disebut dengan percabangan ya. Untuk simbol percabangan ini jawabannya itu ada beberapa jawaban. Ya, boleh jawaban ya atau tidak. Di sini adalah kondisi iya atau tidak, gitu ya. Nah, untuk decision, kita gambar simbol decisionnya dulu. Ya, ketika tadi sudah dilakukan proses pembagian. Nah, ada sisa bagi. Sisa baginya ini kita patokan ya. Ketika sisa baginya itu 0, nah jawabannya hanya 2. Jadi iya atau tidak. Kalau dia itu sisa baginya 0, berarti jawabannya adalah iya. Tetapi jika dia hasil baginya tidak sama 0, berarti kan jawabannya tidak. 2 dibagi 2. Dia ada sisa nggak ketika dibagi 2 gitu kan? Misal 2, kita sudah masukkan bilangan 2. Setelah itu ada decision. Sisa baginya berapa? 0. Ya. Nah, ketika iya jawabannya itu dia termasuk bilangan genap. Nah, ketika
3 misalnya, bilangan itu 3, sisa bagi 0. Oh tidak, dia tidak 0 misalnya gitu. Berarti jawabannya adalah ganjil. Dan sudah setelah itu, nah kita lihat untuk diagram alirnya atau flow-nya, garisnya itu ketika sudah selesai, jawabannya ada genap. Nah, baru nanti selesai ya, kondisinya selesai. Setelah itu untuk yang ganjil juga seperti itu. Oh sudah nggak ada lagi gitu ya, nggak ada lagi kondisi yang dikerjakan. Jadi kondisi itu sudah selesai gitu. Untuk selesai berarti simbolnya adalah terminator, benar sekali. Jadi untuk awal dan akhir itu memakai simbol terminator ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu pseudocode. Menyusun algoritma dengan flowchart, kita juga bisa menyusun algoritma dengan pseudocode. Ya, pseudocode itu apa? Algoritma yang bentuknya atau strukturnya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal. Nah, ini ya contoh dari pseudocode. Jadi nih, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, judul algoritmanya. Bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi dari algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat, dan menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh algoritma tersebut. Jadi, ada judulnya nanti, ya. Yang kedua ada deklarasi. Bagian ini untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berubah nama tetapan, berubah atau variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Yang ketiga, deskripsi. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis menggunakan aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini coba kalian lihat, ini pseudocode ya. Nah, untuk pseudocode ini jadi ada 3 tahapan ya. Yang pertama tadi kita harus buat atau kita harus tulis judul dari algoritmanya. Misalnya algoritma bilangan terbesar. Setelah itu kita jelaskan di situ. Oh, ini algoritma ini mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan. Itu kan. Setelah itu langkah kedua tadi apa? Yaitu deklarasi ya. Yang B, kita deklarasikan dulu, kita tentukan dulu variabelnya apa, kan seperti itu ya. Setelah itu baru kita yang terakhir adalah deskripsi. Nah, seperti itu kan ya. Baru kita nanti alurnya bagaimana cara menentukan tadi cara mencari bilangan terbesar dari 3 bilangan yang dimasukkan. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.